Hello guys, what's up? Welcome to the We Guess This Podcast. Podcast yang akan membahas mengenai usia dan profesi narasumber. Nah, jadi buat penonton yang lagi nonton nih, bantuin aku ya, karena sebenarnya aku juga nggak tahu nih ini siapa dan profesinya apa, tinggal di mana, kakaknya siapa juga nggak tahu nih ya. Bantuin aja sampai akhir ya. Dan sebelum masuk ke podcastnya, aku mau memperkenalkan diri dulu. Nama aku Hoki Salma. Dan aku adalah host yang akan menemani kalian dari awal podcast hingga akhir podcast. Dan fun fact, aku juga alumni Gama kalau. Oke, so before we start it, are you curious guys? Let's go. Nah, di podcast kali ini tuh kita akan membahas soal isu-isu yang lagi terjadi di masa perkuliahan kita dan mempengaruhi perkuliahan kita nih, yaitu soal isu perundungan. Dan sayangnya nih ya guys, ternyata masih banyak loh yang menganggap bahwasannya perundungan di masa-masa kuliah itu adalah hal wajar gitu. Kayak, oh fase kehidupan kok gitu. Oh tradisi kok kalau di masa kuliah emang gue dibully dulu nih sebelum masuk. Atau, oh itu kebiasaan kok. Menurut gue itu terlalu dimaklumin gitu ya guys. Terlalu maksudnya dinormalisasikan. Nah sedihnya jadi banyak bagi para korban ketika mereka masuk ke kuliah itu, mereka menganggap kuliah itu nightmare gitu, mereka banyak tekanan. Mungkin untuk kita-kita ini yang tidak mengalami perundungan, masuk kuliah ngerasa kayak, ih banyak teman, cari ilmu, banyak pengalaman. Tapi somehow untuk beberapa orang masuk kuliah itu menjadi sebuah hal yang menakutkan karena tekanan dari perundungan tadi. So itulah pembahasan kita, so langsung aja ya. Oke guys, kalian udah lihat nih ya, di sini ada tirai tersembunyi nih, udah ada bayangan-bayangannya. Aku juga jujur penasaran nih, aku gak dikasih tahu nih guys di belakang layar. So, kita nanti akan menebak ya siapa yang akan di balik layar. Langsung aja kita mulai kali ya. Namun sebelum kita berusaha untuk menebak gestar yang ada di layar tersebut, kita ada sponsor nih. So guys, aku mau ngasih tahu informasi nih bagi kalian Gen Z nih yang sama kayak aku Gen Z yang Sabtu Minggu kerjaannya nongkrong ya. Yang masih di mana nih gue nongkrong enaknya ya. Ngopi-ngopi sama teman. Aku ada rekomendasi tempat yaitu Warkop Night Class. Jadi di Depok itu ada Warkop Night Class, tepatnya di Sawangan ya. Buat kalian yang mau nongkrong bisa ke sana. Tapi Kak, gimana nih Kak? Aku di luar Jabodetabek Kak, jauh banget kalau di Depok. Jangan khawatir karena ternyata buka nih cabang di Cikarang, tepatnya di Jababeka. Itu buka juga Warkop Night Class buat kalian sama teman-teman kalian nongki cantik di Warkop Night Class. Terima kasih sekali lagi untuk Warkop Night Class yang telah mensponsori podcast atau program kita. Oke, langsung aja ya. Oke guys, kita masuk nih hal yang bikin aku deg-degan sebenarnya di balik layar ya. Sebelum mulai nih, sebelum on game-nya aku udah mulai nanya-nanya sebenarnya ini buat mancing, tapi sayangnya guys kita di balik layar tidak terpancing. Oke. Halo Kak. Halo, aku mau nanya perkenalkan nama tapi belum ya. Belum. Oke, aku mau nanya beberapa pertanyaan nih yang membantu aku untuk menebak Kakak nih ya. Karena aku juga tidak tahu Kakak seperti apa gitu ya. Oke, aku mau nanya nih Kak, Kakak ini masih sekolah atau lagi kuliah Kak? Atau udah lulus atau masih kerja gitu? Sekarang sih sudah lulus dari kuliah dan sedang bekerja. Oh, tebakan aku di balik layar salah ya guys. Aku nebaknya seorang umur 19 tahun, soalnya suara imut banget. Oh berarti lagi kerja dan sudah lulus kuliah ya? Ya. Oke, berarti kalau lulus kuliah itu 2003 lah ya, 2003-2002. Oke, sebelum masuk ke situ deh ya. Oke, Kakak berapa bersaudara nih? Berapa bersaudara? Saya itu 4 bersaudara. 4 bersaudara berarti kakak anak 4 dari 4? Anak berapa ya? Oke. Kayaknya gak usah dijawab deh. Oh nggak boleh ya, nggak boleh spill. Oke deh, nggak apa-apa. Berarti ini deh, kakak punya adik atau kakak gimana? Kakak punya adik? Adik punya, kakak juga punya. Oke, berarti dia anak tengah nih guys. Yang katanya emang serba salah ya kak, anak tengah ya nggak? Nggak juga? Nggak juga berarti ya beruntung lah ya. Oke, lanjut nih ya. Minat kakak seputar apa nih? Misal di perkuliahan atau minat kayak passion kakak itu di bidang apa? Untuk minat
Saya itu suka melakukan hal-hal yang nggak cuma bermanfaat untuk diri saya, tapi juga bermanfaat untuk, lingkungan saya. Selain untuk bermanfaat ke manusia, saya juga ingin dapat memberi manfaat kepada, hewan, tumbuhan, karena saya suka sama alam gitu, suka dalam hal konservasi juga. Oh, berarti Kakak ini anaknya alam banget. Ya, bisa dibilang gitu. Oh, oke. Aduh, aku jadi kayak contohnya apa nih, Kak, hal bermanfaat yang pernah Kakak lakukan untuk, lingkungan dan Kakak juga? Untuk lingkungan saya pernah ikut organisasi Eco Village, itu seperti mendaur ulang sampah dan ya pokoknya lebih ke mengurusi sampah gitu ya kan, karena setahu saya, lingkungan kita seperti di lautan juga sudah tercemar dari sampah plastik yang nantinya bisa menjadi mikroplastik. Nah, mikroplastik itu bisa nantinya, masuk ke tubuh hewan dan hewan itu kan yang nanti akan dikonsumsi juga sama manusia. Jadi dari manusia balik juga ke manusia itu sendiri. Jadi kita juga harus lebih aware sama lingkungan kita, gitu. Wah, mantap banget nih, guys. Nah, itu sebenarnya mungkin bisa jadi message ya, emang itu adalah apa ya, concern di kehidupan kita ya. Mikroplastik itu benar-benar sangat bahaya karena emang sangat sekecil itu. Bahkan dari udara pun bisa ya, Kak, setahu aku. Iya, saya juga pernah baca, karena ukurannya sangat kecil ya, Yes. mikro. Jadi selain ke perairan juga bisa melalui udara. Bayangin kalau misalkan masuk ke pernapasan kita ya, itu kalau numpuk di tubuh kita juga kan berbahaya gitu. Yes. Aduh, sangat bermanfaat kali berarti ini. Kakaknya nonton lu dong, penonton ya. Jadi makin mengerucut. Berarti maksudnya kakak juga mature enough ya. Oke. Pertanyaan selanjutnya nih. Kakak sekarang lebih sering berkegiatan di lingkungan kampus atau lingkungan kerja? Tentunya lingkungan kerja, karena saya juga udah lulus ya. Mungkin kalau nanti saya lanjut sekolah lagi, ya ke lingkungan kampus dan kerja sih. Oh, maksudnya untuk ngambil S2 gitu kali ya. Oh, berarti ya satu nih. Oke, Boleh lah, belum tentu bisa. Oke. Berarti kakak sekarang lebih banyak di dunia kerja ya, Iya. lingkungan kerja. Oke. Selanjutnya pertanyaan selanjutnya, kalau pekerjaan kakak lebih banyak dilakukan di dalam atau di luar ruangan nih, Kak? Di dalam atau di luar ruangan sebenarnya bisa dua-duanya ya, tapi kalau ditanya lebih sering mana, di dalam ruangan. Lebih sering di dalam ruangan. 9 to 5 nggak, Kak? Pokoknya lebih sering di dalam ruangan lah. Kakaknya tidak bisa dipancing, guys, ya ampun. Tadi itu aku improve sih. Aduh, kalau 9 to 5 kan kebaca nih ya, kita budak corporate gitu ya. Oke, lanjut lagi ya. Kakak lebih sering bekerja secara individu atau dalam tim? Ini sangat kebaca nih. Oke, silakan. Mungkin hampir seimbang. Cuman kakak pribadi lebih suka kerja sendiri atau tim? Itu tergantung kondisinya ya. Kalau lebih individu atau tim, lebih ke tim aja deh, biar bisa manfaat ke orang lain juga bisa bantu saya gitu. Gitu. Emang kondisi tertentu apa sih, Kak, yang memungkinkan untuk tim gitu? Misal ada suatu tugas yang saya belum ngerti, jadi kan saya perlu masukan, perlu bantuan dari temen ya. Oke. Jadi itu kayaknya lebih ke tim kalau untuk tugas-tugas yang saya perlu bantuan gitu. Oke. Nah, ini nih masuk lebih mengerucut lagi nih. Usia kakak ini masih bisa dibilang usia produktif untuk bekerja atau tidak? Kalau usia segini produktif gak ya? Gini. Udah segini kayaknya masih bisa lah, produktif Ya. Oke, berarti rentangnya sampai 25 tahun nih ya gak sih? Oke, pertanyaan selanjutnya, menurut kakak ada atau enggak perbedaan ospek di tahun kakak dengan ospek di tahun ini? Nah, ini sangat-sangat kelihatan ya guys bedanya, karena kan untuk zaman dulu ospek itu masih ada. Nah, untuk Gen Z zaman-zaman sekarang ini nih, setahu aku tuh udah nggak ada ospek-ospek yang menyeramkan kayak dulu. Nah, untuk di tahun kakak perbedaannya apa di tahun sekarang ini, Kak? Mungkin bisa bilang nggak ada perbedaan yang signifikan, peningkatan yang signifikan gitu.
Tapi kalau misal ditanya masih ada atau tidak perundungan dalam ospek gitu, masih ada dari dulu sampai sekarang. Oke, berarti waktu zaman Kakak juga masih ada ya? Iya. Oke guys, karena kita sudah menggali-gali nih informasi tentang usia, profesi. Kira-kira kalian di rumah udah ikutan nebak belum? Harus ya ikutan nebak ya, kalian harus siapin jawaban. Sekarang aku mau nyiapin jawaban aku dulu. Nanti kita tebak bersama-sama apakah jawaban kita itu sama atau tidak ya, berdasarkan pertanyaan yang sudah aku tanyakan. Oke, aku deg-degan nih guys. Oke ya, aku mau nebak, langsung aja. Oke, langsung aja ya, aku mau nebak umurnya itu, karena tadi kakaknya bilang tidak terlalu signifikan ya ospeknya. Karena setahu aku tuh zaman dulu, maksudnya at least beda 8 tahun lah sama aku tuh, ospeknya masih serem gitu ya guys. Berarti kakaknya bedanya dikit lah sama aku. Berarti kakak itu umurnya 24 menurut aku. Dan bekerjanya oh, di sebuah yayasan. Karena tadi kan berkaitan dengan lingkungan gitu ya. Dan kalau kakak di yayasan atau di tempat-tempat yang berkecimpung dengan pelestarian lingkungan. Nah, menurut aku kakak ini, karena balik lagi tadi, menurut kakak kan ospek kakak tidak ada perbedaan yang jauh atau tidak begitu signifikan antara ospek sekarang dan ospek di tahun kakak. Berarti ya, menurut aku harusnya kakak umur 24 tahun. Dan tadi karena kakak bilang kakak lebih suka bekerja mengenai lingkungan gitu ya, itu kakak bekerja di yayasan yang berkecimpung di pelestarian lingkungan. Menurut aku gitu. Apa benar kak? Jangan dijawab dulu, nanti kita akan cari tahu kebenarannya setelah tirainya dibuka. Oke, saatnya kita membuka tirai kali ya. Tirai dibuka. Ini dia pecahin rekesar yang kita tunggu-tunggu. Sebelum kita kenalan dulu kak. Halo. Oke, Suci. Boleh perkenalkan nama dulu sebelum, tapi jangan umur ya, umur nanti dulu ya. Nama dulu siapa kak? Perkenalkan, nama saya Suci Salsabila. Halo Kak Suci. Ya, Halo. akhirnya guys, dari tadi aku udah kelihatan banget nih. Nah, tapi tadi kan aku nebak ya, suaranya tuh masih imut-imut banget. Ternyata orangnya juga imut juga ya. Masa sih? Nah, gimana nih guys, teman-teman yang nebak di rumah nih, apakah tebakan kita sama? Aku jadi deg-degan karena ternyata denger-denger nih ya, ada punishment dan hadiah nih. Bagi yang benar dapat hadiah, bagi yang kalah dapat punishment. Aku jadi takut. Saya kayaknya pasti dapat. Hadiah. Aduh, aku jadi kompetitif gini ya. Oke, silahkan dijawab. Semoga yang di rumah sama ya tebakannya ya. Tadi kan tebakan aku, kakak umurnya 24 tahun. Iya. Kemudian bekerja di yayasan lingkungan gitu, lingkungan pelestarian gitu ya. Apakah benar? Karena aku takut dapat hukuman. Dapat punishment enggak ya jadinya? Aduh, yaudah, Langsung aja ya. Langsung aja, umurnya berapa? Untuk usia hampir benar. Usia aku jadi 23 tahun. Kan? 23 jalan 24. Udah mau 24 sih ya. Bulan apa? Juli. Oh, tahun Bulan depan. Juli. Iya, masih tahun depan. Oh, berarti belum lah ya. Kirain tahun ini Iya, akan 20. 24. Oke. Untuk Dikit lagi guys. Oke. yayasannya benar, tapi terakhirnya salah. Yayasan sekolah. Oh. Berarti apa tuh? Gak dapat hadiah? Bicarakan ya. Karena sebenarnya dikit banget, 23, 24 sama yayasan ya, tapi ya ini manajemen sih. Aduh, hampir bener lah aku itu. Boleh. Boleh lah ya skillnya ya. Ini yang di rumah nebaknya bener nggak? Apa salah? Jadi ngomong-ngomong, aku akan dapat punishment berarti ya kak ya. Tapi punishmentnya nanti aja deh ya. Ya lah, urusan nanti. Urusan nanti lah ya. Sekarang ditentukan oleh para kreatif ya. Baiklah, kita langsung aja masuk ke chit-chat kita nih. Kita ngobrol-ngobrol dulu guys, berhubungan dengan topik pada hari ini. Nah, kita ini kak podcastnya itu bertemakan ospek ya. Tadi kita udah bahas ospek. Jadi kita akan ngomongin seputar ospek. Berarti kakak udah lulus berapa tahun yang lalu nih? Lulus berapa tahun yang lalu? 2 tahun ya? Saya lulus dari kuliah itu tahun 2023. Sekarang 2024. Berarti 1 tahun lebih. 1 tahun lebih. Berarti kakak angkatan 21 ya? Angkatan 19 19 di kuliahan. Oh, kata 19. Oke. Nah, aku mau tanya-tanya nih di pada era kakak saat itu, ospek itu kayak gimana sih kak?
Khususnya di kuliah saya dulu ya. Kalau di kuliah saya, untuk yang saya nilai itu mungkin masih bisa dibilang masih aman ya. Paling minusnya itu ada kakak ospeknya yang bentak-bentak mabanya gitu. Oh, itu masih ada. Masih ada waktu di kampus saya. Oke, berarti maksudnya pada saat era kakak itu masih ada kegiatan ospek yang sehari gitu, masih ada ya? Yang gimana? Yang seharian dan disuruh ngapa-ngapain gitu. Oh iya, masih ada. Kan nggak relate gitu ya sama aku. Karena waktu itu aku lagi zaman lockdown gitu, lagi zaman covid masih Oh ketat iya. gitu, jadi online. Oke, jadi berarti nggak begitu kejam lah ya, maksudnya apa Iya. namanya ya, stereotip ospek di pikiran orang Indonesia itu kan menurut aku karena apa yang telah dibentuk bertahun-tahun ya. Dulu tuh yang aku dengar ya sampai perpeloncoan gitu ya, yang senioritasan. Berarti maksudnya di era kakak sudah tidak begitu sadisnya ya lah. Iya, udah jelas beda dari yang dulu, beda banget ya. Sekarang paling ya kalau di khususnya kampus saya sampai ngebentak gitu aja sih. Oh iya iya. Lebih Lebih untuk kurangnya. mendisiplinkan kali ya. Mm. Oke. Nah, untuk track record nih, punya nggak sih kakak teman-teman yang pada saat ospek biasanya kan ada beberapa orang ya yang suka, yang emang tiba-tiba dibully gitu. Ada nggak tuh temen yang suka dibully di pada zaman ospek itu? Dibulinya sama senior atau Mungkin. sama senior? Kayaknya sih yang saya lihat enggak sih. Jadinya sama rata aja sama yang lain. Cara menyikapi mahasiswa baru di kampus saya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ngomong-ngomong tangan hilang nih ya. Kemana Oh iya, nggak apa-apa nih. Iya nggak apa, santai aja. Kita anggap aja lo masih chill aja. Biasa anak-anak Gen Z kan, masih Gen Z kan? Masih. Kita Gen Z Gen Z ngobrol-ngobrol seputar aspek. Oke, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya nih. Kan banyak banget nih. Ternyata masih ada beberapa berita nih ya di kampus-kampus zaman sekarang, di beberapa ospek itu yang banyak mengandung unsur perundungan. Ya, aku ada beritanya ya. Sebentar, aku baca dulu. Berita ini adalah salah satu mahasiswa baru yang diduga dianiaya menggunakan tangan dan sepatu hak. Ya, itu beritanya. Menurut kakak gimana? Coba tanggapi. Dianiaya oleh menggunakan tangan dan sepatu hak. Aduh. Mungkin itu bayangin aja ya. maksudnya tangan dipukul ya. Oh ya, dipukul kali Iya, ya. dipukul. Gitu ya. Sama pakai sepatu hak ditimpuk apa gimana? Nah, menurut saya kalau seperti itu miris ya. Iya, iya. Itu jelas masuk ke perundungan ya. Perundungan itu kan ada fisik, verbal, dan psikologis juga. Itu masuknya jelas ke fisik ya. Menurut saya hal tersebut harus ditindaklanjuti agar yang di bawah-bawahnya ini, yang kata-kataan bawahnya nggak mengulangi kesalahan yang sama. Dan selain itu juga bisa berpengaruh sama psikologis anak yang dirundung itu sendiri pastinya kan. Harusnya di stop yang kayak gitu. Kenapa sih sampai bisa melakukan tindakan seperti itu ya nggak sih? Karena kan untuk ke tahap itu berarti itu orang tuh udah kenapa banget gitu, udah sakit banget gitu. Biasa sampai ngerundung orang yang nggak bersalah menurut aku. Kayak sebenarnya kan hal-hal yang negatif kayak gitu bisa kita alirkan ke hal-hal yang lebih positif. Mungkin kita kayak jalan-jalan sama temen, itu kan pasti stres yang ada di otak kan. Makanya larinya ke perundungan, itu menyalurkan emosi lewat situ kan. Menurut aku kayak kurang-kurangin deh ya, hei anak zaman sekarang ya, kurang-kurangin bully perundungan gitu, kurang-kurangin Senioritas sih iya, sebenarnya. senioritas. Biar apa sih ya, mending kita nongkrong bareng-bareng, kita Benar-benar. kita bangun banyak hal bareng-bareng gitu. Menurut aku kolaborasi itu lebih seru gitu ketimbang kita harus membuktikan diri satu sama lain dengan cara perundungan, ya nggak sih? Bijak banget nih gue ya. Lanjut ya ke pertanyaan Tapi sebelumnya boleh nanya Oh dulu ya, nggak? boleh. Kan tadi kakak bilang kakak Ya. itu di ospeknya online ya? Sebenarnya minggu pertama cuman dibagi dua sesi gitu. Ada satu hari online kayak perkenalan diri gitu, yang kedua juga ada offline, cuman bentar banget gitu ya, tidak seperti orang-orang lainnya. Nah itu di ospeknya kayak gimana tuh kak? Pas online mungkin ya tidak begitu menarik ya. Iya. Karena kita pakai background gitu ya, celananya masih celana tidur ya kan. Cuman ketika offline ya paling perkenalan jurusan-jurusan, karena kan kebetulan aku kuliah di perkuliahan seni. Diperkenalin gimana sih di film itu gitu. Nah, tapi tidak seperti yang aku bayangkan sih. Menurut aku, di bayangan aku ospek itu adalah megah meriah, cuman karena aku lagi covid. Cuman seadanya sih.
sebenarnya kurang begitu berkesan, cuman oke lah. Iya, kurang gitu berkesan ya. Iya, karena lagi Covid, guys, sedih Tapi banget. ada nggak sih, kalau tadi kan saya ada pembentakan dan lain-lain. Kalau di online tuh kayak gimana jalannya? Aduh, di online mah ya. Kak, izin ke WC ya, Kak, paling gitu ya. Iya, Enggak ada sih, cuman emang dulu dulu lumayan terkenal ospeknya dengan kita tidak perlu sebut instansi ya. Pokoknya memang di kampusnya terkenal dengan ospek-ospek yang lumayan senioritas itu. Banyak kok berita-beritanya yang Iya, harusnya kan mereka kayak happy ya di awal-awal kampusnya, dan kalau misalkan dikasih aura positif kan juga jadinya semangat buat belajar dan lain-lain di dunia betul. kampusnya. Itu aku setuju banget karena itulah perundungan tadi ya. Kurang-kurangin. Nggak boleh, jangan ya deh ya. Jangan ya, Cuk. Oke Kak, sebelum kita lanjut, kita punya nih video tentang tanggapan-tanggapan orang mengenai ospek sekarang dulu, atau tanggapan mengenai ospek harusnya seperti apa sih gitu. Kita tonton dulu ya videonya, cek di Ospek itu menurut saya masih bisa dilakukan di tingkat sekolah. Ada orientasi sekolah supaya siswa itu mengenal lingkungan sekolah. Terkait tentang masih ada kegiatan pembulian terhadap siswa itu kan di luar konteks ospek sebenarnya. Mungkin ada oknum-oknum pelajar atau yang lain lah ini yang masih menjadikan ospek itu ajang senioritas dan junioritas. Tapi bagaimana kita mengisi ospek itu dengan pengenalan siswa, ada timbal sekolah yang baru, ada teman-teman yang baru, itu sangat penting untuk menyalahi kehidupannya di Nah itu Kak ya, pendapat-pendapat orang-orang mengenai ospek itu seperti apa. Kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya. Oke, menurut Kakak pribadi, apakah penghapusan ospek adalah solusi yang tepat untuk menanggulangi masalah perundungan di kampus? Nah, menurut kalian gimana ya? Perlu nggak sih dihapus ospek-ospek tuh? Menurut saya ospek itu nggak perlu dihapus ya, karena kan bermanfaat ya untuk pengenalan lingkungan kampus, itu dari akademiknya, dari nanti di kelas seperti apa, dan juga bisa berkenalan sama kakak tingkatnya. Nah, tapi koreksinya itu mungkin dari aturan-aturannya lebih dikencengin lagi ya, dan dari panitia-panitia ospeknya ini harus diseleksi lebih baik lagi, karena mungkin ada yang udah dikasih aturan begini, tapi pas dijalanin ada melencengnya dari aturan yang seharusnya gitu. Berarti nggak perlu ya? Iya, nggak perlu, Ya, cuman aturannya. betul sih, aku setuju sih, karena itu juga ajang bagi kita mengenali lingkungan sekolah. Masa perkenalan lingkungan sekolah gitu ya, kurang lebih sama kan sama ospeknya di kampus. Cuman ya janganlah ya sampai adanya senioritasan, Iya. peloncoan tuh menurut aku tidak usah lah ya, karena udah di zaman era sekarang gitu. Kita tahu kok, maksudnya kita harus menghormati yang di atas, kita menghormati senior. Cuman menurut aku jangan sampai gila hormat tapi sampai kita Bikin ngebully takut, gitu, bikin jadi takut. Kita dihormati karena kita menghormati. Menurut aku sampai situ saja gitu. Kalau kita Iya. mau dihormati orang, kita menghormati orang gitu kok. Berbalik ke diri kita sendiri, apa yang kita lakukan. Oke nih guys, podcast. Tadi kita lupa ya, ada satu kelupaan nih. Kita belum nanya profesi lengkapnya. Tadi kan yayasan sekolah. Iya. Kan? Nah, yayasan sekolahnya sebagai apa? Boleh Kak Suci? Sekolahnya sebagai guru. Oh, ibu guru. Iya. Untuk guru mata pelajaran apa? Mungkin dari yang tadi saya kasih clue bisa ditebak. Clue apa ya? Di kelingkungan gitu. Kayaknya lingkungan. Bahasa Sunda gak sih? Sunda. Bukan ya, jauh ya? Ini jauh-jauh. Kalau lingkungan IPA, biologi ya. Iya bener. Tapi kurang ada lagi. Kurang. Kalau ini kayaknya yang sering dibilang mematikan deh. Oh, guru-guru killer gitu ya. Iya. Matematika itu ya. Iya bener banget. Bener. Jadi matematika sama IPA mengajar Ya itu. ampun, ibu killer Kak aslinya, Bu. Kok sangat imo Gimana ya? Dari tampilannya killer gak? Enggak, imo. Ya kan, kalau
ibunya seperti ini, belajar lagi dong Bu, gitu. Bukannya kita males ya. Oh jadi guru matematika nih, terus setiap hari ngitungin sesuatu ya, orangnya agak perhitungan nggak? Iya, seru sih Iya. hitung-hitung itu. Apa nih yang kakak harapkan dari panitia ospek untuk menciptakan suasana yang lebih positif? Kayak yang tadi udah dibahas ya, stop perundungan dalam ospek. Terus kemudian kalau misalkan dipikirnya gimana kita ngebangun mental maba kalau kita nggak dengan cara meneriaki, ngomel-ngomelin senioritas dan sebagainya, kan kita bisa ngadain workshop tentang kesehatan mental, teknik relaksasi dalam menghadapi suatu masalah dan lain sebagainya yang berkaitan dengan mental. Jadi nggak harus dengan cara yang kasar untuk membangun kuat mental seseorang. Dan ya pastinya yang bermanfaat ya ke mahasiswa baru dari gimana kita nanti dalam perkuliahan, pengenalan ke lingkungan kampus dan sebagainya. Oke, itu sebuah tips yang sangat oke ya guys ya, bikin workshop ya, karena memang aku setuju banget gitu Mbak, selamanya untuk Mendisiplinkan. kan, masya Allah ya, Agak tapi repot. kita bilang lo mendisiplinkan seseorang untuk disiplin gitu dengan cara hanya diteriak-teriakin. Menurut aku ya udah nggak worth it lah ya zaman sekarang ya, masih banyak hal-hal yang kayak tadi gitu berkaitan dengan kreativitas, mengadakan workshop gitu ya untuk bertukar pikiran mungkin ya. Itu sebuah tips dari Kak Suci. Oke, selanjutnya pertanyaan Iya. kedua. Apa aja nih Kak tindakan yang kakak anggap sebagai bentuk perundungan selama ospek? Gitu, kira-kira apa aja tindakan yang kayaknya ini perundungan deh, boleh nih gitu. Pertama kalau dari fisik jelas Yes. memukul, terus disuruh push up yang berlebihan, lari-lari yang berlebihan. Kalau push up masih dalam batas wajar mungkin bisa untuk kesehatannya ya, tapi kalau yang berlebihan sampai mau hilang tuh rohnya itu jangan ya. Kayak tadi contohnya tadi dari minum dioper-oper juga gitu ya, minum-minum misalkan nih gelas, kalau nggak salah sih pernah lihat yang peserta pertama minum terus dilepeh lagi, dioper lagi ke sebelahnya, dioper lagi ke sebelahnya, itu kan selain buat penyakit Iya. bisa trauma nggak sih Mohon maaf lahir mahasiswa batin barunya? ya, air minum murah say goceng ya. Jangan nih, jangan. Jangan pakai cara kayak gitu ya. Iya. Caranya kan tadi bisa lewat workshop dan lain-lain. Oke nih Kak, pertanyaan yang mungkin bisa jadi pertanyaan terakhir nih ya. Ya. Apa pesan yang ingin Kakak sampaikan kepada panitia ospek dan mahasiswa baru tentang pentingnya menciptakan lingkungan aman dan mendukung? Oke, pesan buat kakak-kakak senior di luar sana, kalau mau ngospek itu nggak usah galak-galak banget ya Kak, jangan bikin apa ya, kena mental gitu adik-adiknya. Jadi bikin kegiatan yang misal Kakak mau mencapai anak ini biar disiplin, biar mentalnya terbangun, biar ya pokoknya positif-positifnya ya, dengan cara yang positif juga, dengan mengadakan tadi workshop, kemudian pendekatan yang lebih baik lagi ke adik-adik kelasnya, adik tingkat ya kalau nggak Mas, adik-adik tingkatnya. Jadi nggak usah nunjukin gue ini kakak lu harus tunduk sama gue, lu harus ngelakuin apa yang gue mau. Itu nggak perlu. Kalau kayak tadi kakak bilang, kalau kita hormatin orang lain kan orang juga bisa balik hormat ke kita ya. Yes. Jadi itu sih, jangan dengan cara-cara yang salah. Kalian nggak harus nunjukin kalian itu siapa. Kalau kalian dengan perlakuan kalian baik, orang juga tahu kok kalian itu siapa. Asik. Dikutip ya kata-kata hari ini. Paham? Oke, berarti itu ya. Tapi aku juga maksudnya menanggapi kata-kata kakak ya, itu ya ini patut diperdengarkan ya kepada seluruh orang-orang, karena menurut aku lo nggak akan terlihat keren kok kayak gitu jadi jangan ya, jadi stop gitu. Belum tentu kalian bisa dihargai dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang merugikan orang lain, contohnya dengan cara ya merusak mental orang lain gitu. Terus tadi bilang ya berarti mentalnya emang lemah aja ya, jangan disamakan gitu ya kekuatan mental orang gitu. Oke, si A itu siap dengan makian-makian, belum tentu si B siap, dan belum tentu si A juga siap sebenarnya ya, cuma pasang topeng Iya. aja. Iya, menurut aku ya sudah lah, kurang-kurangin hal seperti itu yang memang tidak ada manfaatnya, hanya untuk membuktikan diri sendiri, yang buat apa juga ya kan. Jadi ya itu guys, sebelum kita masuk ke closing, ternyata nih
Ada punishment dan hadiah bagi yang tebak-tebakan tadi nih. Aduh. Ada apa nih punishment-nya? Punishment-nya apa? Punishment dulu apa hadiah dulu nih? Voting. Punishment dulu ya, emang mau gue dihukum. Oke, kita masuk ke punishment dulu ya, karena saya salah tadi ya. Oke, silakan kreatif. Punishment-nya apa nih? Kenapa hijau-hijau balon gini ya? Buat apa nih? Aduh, Barat. Ini saya ngapain ya kalau boleh tahu ya? Aduh, udah. Gimana ledakinnya nih? Istighfar. Aduh, takut banget ya, astagfirullahaladzim. Kita depan mic aja. Iya, deket gue. Nah, gimana nih ya? Gimana nih, gini aja? Demi Allah guys, takut guys. Demi Allah takut banget, astagfirullah. Kalau kuping kita berang. Aduh, Sumpah saya takut deket lagi. banget. Sumpah takut banget. Oke ya, 1. Demi Allah sakit nih. Aduh, ya dapet. Sumpah. Allah Akbar. Gimana cara pakai tangan? Mama. Nambah lagi nggak? Nambah lagi? Astagfirullah. Jantung. Bangun, makan nasi ya Allah, astagfirullah. Ada aja kreatif nih yang ngerjain gue nih ya, astagfirullah. Istighfar lah. Lewat mana lo? Kan dulu ya, kita jaga image dulu ya. Karena Tuhan. Oke. Astagfirullah. Jantung aku masih berdisko, tapi nggak apa-apa. Kita mau lihat hadiahnya. Ini dia hadiahnya. Hadiah, Yeay, enak ya. Ini hadiahnya buat saya nih. Buat kamu, ya kan? Saya kan nggak ada kesalahan nih dari tadi. Kita ngecoh aku gitu ya. Harus ASMR sih. Gitu ya. Oke, kita unboxing dulu kadonya apa ya? Aku juga penasaran nih. Ya kodenya apa nih? Gede nggak ya isinya kayak kotaknya? Iya, katanya sih kunci hotel ya, cafe Oh. rumah, mansion katanya mah. Langsung buka nih. Langsung buka ya. Aduh. Apa nih? Iya. Ini sih ya. Apa nih? Yeay. Kakak ini boleh ya, sini boleh. Ayo maaf. Itu apa ya? Coba kamu lihat. Boleh aku lihat. Oh, jadi nih Kak adalah cat semprot merek Samurai Kurobushi. Samurai Kurobushi juga salah sponsor kita Kak. Nah ini buat Kakak nih ya, hadiah buat Kakak nih. Itu Kakak mau mewarnai hidup Kakak, mewarnai hati Kakak, hari Kakak ya. Bisa juga buat mewarnai kayak pelak motor gitu kan, meja dan segala macam cat semprotnya karena mudah digunakan kan, tinggal di serat gitu ya. Tinggal semprot ya. Semprot. Dan warnanya juga banyak lah, ini juga tahan lama, salah satu merek yang terbesar dan lumayan terkenal di Indonesia Kak. Oke, ini buat Kakak ya. Terima kasih juga Samurai Kurobushi. Ya, makasih Kurobushi. Semoga bermanfaat. Wah guys, gak berasa nih ternyata kita sudah di hujung podcast ya. Tidak terasa bermenit-menit lalu kita menemani kalian dari awal hingga akhir. Nah, kita sudah menyampai closing nih ya. Tadi juga seru-seru banget. Kita main tebak-tebakan umur ya, usia umur dan juga profesi ya. Dan juga kita membahas putar ospek-ospek dan pengalaman ketika kuliah. Dan ingat ya teman-teman ya, jangan sampai ospek itu membuat kita stres. Jangan sampai ospek membuat kita tertekan. Buatlah ospek semenyenangkan mungkin ya, semenceriakan mungkin, dan menjadi salah satu pengalaman yang akan kita ingat seumur hidup, menjadi pengalaman bahagia nih ya. Jadi diingat itu, sama-sama kita ciptakan lingkungan yang bahagia. Oke. Dan juga terima kasih banyak untuk Warkop Naik Kelas yang telah mensponsori program kita. Dan jangan lupa buat teman-teman selanjutnya tungguin episode-episode selanjutnya. Dan terima kasih Kak Suci. Terima kasih Kak. Telah menjadi guest star pada hari ini. Seru banget gak sih? Apa kok aja ya? Ih, seru juga kok. Ya, kita main tebak-tebakan. Oke, buat teman-teman jangan lupa ditungguin episode selanjutnya, dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah. Dah.